Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para asatiz, para guru-guru kami, para bini sepuh, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, yang alhamdulillah berkenan hadir walaupun tidak lama. Mudah-mudahan sebuah kebahagiaan buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Husein Pelu, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Oi. Oi. Malu siapa malu? Mana malu mana? Jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu kebutuhan dasar manusia yang wajib kita miliki, yang harus kita raih adalah semua manusia pengen hidup bahagia. Semua manusia berhak untuk mendapatkan bahagia. Yang sholat berhak, yang gak sholat berhak. Yang rajin ngaji pengen, yang gak rajin ngaji pengen. Yang sering sedekah ayu, yang gak pernah sedekah. Semua pengen bahagia. Semua berhak dapat bahagia. Cuman kan yang jadi masalah kan satu. Apa itu? Pemahaman kita tentang rasa bahagia itu beda-beda. Bu. Oi. Lapar. Lapar. Enggak. Bohong. Yang jadi masalah kan bahagia itu beda-beda. Perspektif kita tentang bahagia itu nggak ada yang sama. Ribet amat. Kita memahami arti bahagia itu nggak ada yang sama, beda-beda. Tergantung kondisi, tergantung situasi, tergantung kebutuhan. Orang yang belum kerja, dia akan berpikir, kalau gua udah kerja, gua bahagia. Betul? Udah nyari kerjaan, kirim surat-surat, lowongan kerjaan, nggak dikasih-kasih sama Allah. Dia mikir, ya Allah, kalau gua udah pernah kerja, gua bahagia. Udah dikasih kerja sama Allah, berpikirnya beda lagi, ya Allah, gua udah kerja. Kalau gaji gua di atas UMR, ya Allah, endah banget hidup. Gaji gua udah di atas UMR, waduh, bahagia. Udah dikasih gaji UMR, udah dapat kerja, mintanya beda lagi bahagianya. Ya Allah, gua udah kerja, udah dapat UMR, kalau dapat fasilitas kantor mantap. Gua dapat tunjangan kinerja mantap sekali.
Yang belum punya rumah beda ngomongnya. Kalau gua udah punya rumah, gua udah tinggal sama anak istri bertahun-tahun, masih ngontrak aja. Kalau gua udah punya rumah, ya minimal di samping masjid Darussalam At-Taqwa lah. Punya rumah, ya gak usah mewah-mewah, di dalam gang. Gua bahagia. Udah dikasih rumah di dalam gang, mintanya beda lagi. Ya Allah, udah puluhan tahun rumah di dalam gang. Kapan yang pindah ke rumah pinggir jalan pas di depan kantor kecamatan? Ada fasilitas lengkap, parkiran mobil ada, rumah tingkat, bahagia banget. Udah dikasih rumah pinggir jalan, fasilitas lengkap, rumah tingkat, udah ada mobilnya, mintanya beda lagi. Ya Allah, udah rumah udah ada, fasilitas lengkap, rumah tingkat. Kalau punya kontrakan gak usah banyak-banyak, 5 pintu aja, bahagia gue. Emang beda-beda, gak ada yang sama. Yang belum punya bini beda ngomongnya. Ya Allah, umur udah kepala 3, muka mah ganteng, tapi nggak ada yang mau sama gua. Tawa lagu. Kurang gua apa? Muka oke, dompet oke, handphone Samsung Note 10, kredit. Orang gua aja Samsung yang A25 ngaco. Udah 10-an, udah umur 30 belum nikah-nikah. Mikirnya kan beda. Ya Allah, kalau udah punya bini enak banget ya. Kalau gua lapar ada yang masakin. Betul Ji? Kalau baju gua kotor ada yang nyuciin. Kalau gua mau tidur ada yang timpukin. Waduh. Ini kalau orang Madura beda nih ya. Kalau gua mau tidur ada yang ngelonin. Itu maksudnya timpukin. Dikasih bini udah enak. Beda omongannya. Ya Allah, udah 30 tahun punya bini baru atuh. Bosen makan sayur asem terus. Kali-kali makan sop iga. Dikasih bini satu lagi enak kali ya. Beda ngomongnya tuh. Udah dikasih satu minta 2. Orang kalau bininya 2 kan prinsipnya apa? Kesuksesan suami ada di belakang seorang istri. Istri 1 sukses, istri 2 berantakan. Nah, kebahagiaan itu nggak ada yang sama, beda-beda. Jadi yang namanya bahagia itu bukan dilihat dari harta. Bahagia itu, happiness itu nggak dilihat dari duit, bukan dilihat dari fasilitas. Apakah orang kaya itu hidupnya bahagia? Bu, orang kaya, tajir melintir, itu orang hidupnya bahagia nggak? Seharusnya bahagia, tapi belum tentu. Saya waktu pulang kampung ketemu teman saya orang kaya, mobilnya Alphard. Itu ngomong sama saya di warung makan di restoran. Dia ngomong sama saya, Ustadz, tadi sebelum saya kesini di jalanan, saya ngeliat tukang beca. Tukang beca tidur di beca di bawah pohon, enak. Betul. Tukang beca tidur di beca di bawah pohon enak tuh, Bu. Orang kaya tuh teman saya ngiring lihat dia tuh. Saya pengen tidur kayak gitu, Ustaz. Pengen tidur nggak ada beban, nggak ada utang, nggak ada pikiran, nggak ada masalah. Saya kalau tidur, kata teman saya yang kaya itu nggak bisa nyenyak. Bentar-bentar lagi tidur nyenyak, bentar-bentar telepon.
Udah tidur bentar-bentar ada tagihan. Lagi tidur enak-enak ada tamu. Jadi gimana saya bisa hidup bahagia kalau begini cara? Orang kaya ngeliat bawah enak, orang bawah ngeliat atas enak. Betul. Orang tukang becak ngeliat orang yang mobilnya bagus, itu beda. Ya Allah, orang kaya enak, punya mobil, dalamnya AC, rumahnya kaya, tidurnya enak, fasilitas lengkap. Itu orang miskin ngomong kayak gitu. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan dilihat dari apa, bukan dari harta. Bapak-bapak kalau boleh saya nanya, kalau punya istri cantik bahagia nggak? Nggak berani jawab. Orang bininya di sini. Mas Kholik, punya bini cantik, montok, seksi, bohai, semok, bahagia nggak? Oh belum tentu. Emang seharusnya bahagia, tapi belum tentu. Oh Mas Kholik kan kerjanya di Bogasari. Kalau lagi kerja kan dia mikir, ya Allah, gua lagi kerja, lagi overtime lagi, gua ngeri, kali aja bini gua ngoprank. Nggak bisa. Bini cantik itu bukan jaminan keluarga bahagia, walaupun seharusnya bisa bahagia. Kan kalau punya bini cantik, Pak, bini cantik itu kan enak kalau diajak kondangan ya, tajiah. Kalau bini cantik enak dibawa kondangan, baju seragam batik, atasannya warnanya hitam, bawahannya beda warnanya, makan kondangan jaim banget. Padahal di rumah mah kalau makan udah kayak ayam ceker. Kalau istrinya cantik enak, bisa nyombongin lah. Tapi kalau istrinya mohon maaf underestimate, bapaknya ngomong kan beda. Bu, udah ibu kondangan duluan aja, ntar bapak belakangan. Tuh. Jadi bini cantik, pasangan cantik itu belum tentu bahagia. Coba kita lihat artis-artis yang di TV-TV. Ibu kenal nggak Paramitha Rusady? Ayo, yang pernah ngelihat Paramitha Rusady, artis cantik. Saya sama Paramitha Rusady begini Bu, akrab banget. Cuman masalahnya dia nggak kenal saya gitu doang. Nyesel saya. Iya Pak Ji ya. Saya kenal Paramitha Rusady? Nggak kenal. Rugi. Paramitha Rusady itu kawin nikah, akad nikahnya sama Gunawan. Nikahnya di depan Ka'bah Mekah. Akad nikah di depan Ka'bah. Keren nggak Bu? Pulang-pulang seminggu cerai. Kurangnya apa? Mendingan nama gua. Ya walaupun muka-muka ya Eropa dikit ya. Indo saya. Nikah di depan Ka'bah, pulang nggak nyampe seminggu akad nikahnya batal, cerai. Kurangnya apa tuh dua orang? Paramitha Rusady-nya cantik, kaya, seksi. Gunawannya ganteng, artis, kaya. Nggak langgeng tuh. Dewi Persik sama saya sama akrab. Cuman kan masalahnya itu. Udah kelar ya? Cukup ya? Udah cukup katanya. Teras terus songong malah sama Ustaz. Saya mah kalau di kampung saya di Cirebon, lanjut Bapak, Ibu-ibu, terserah Ustaz gitu. Terus monyong lagi mulutnya.
Jadi bahagia itu nggak ada yang sama. Tapi di dalam Al-Quran Allah kasih solusi. Kalau kamu pengen hidup bahagia, itu ada jawabannya di dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang beriman. Bahagia. Jadi kalau nggak beriman, nggak bisa bahagia. Bahagianya semu. Bahagianya nggak lama. Siapa itu yang bahagia? Yang pertama dalam Al-Quran, Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang kalau sholat khusyuk. Kalau mau sholat khusyuk, insya Allah bahagia. Kenapa? Lagi ngobrol sama Allah, lagi ketemu sama Allah, lagi dialog sama Allah. Itu sholat khusyuk. Kita kalau ketemu pacar dulu, itu khusyuk, Pak. Lagi ngobrol sama pacar, makan di warung, kucing lewat, nggak tahu. Orang bahagia. Lagi naik motor berdua sama pacar, itu perasaan orang lain ngontrak. Semua nggak ada, khusyuk tuh kayak gitu. Apalagi ketemu Allah. Nah, Pak Ustadz, kalau pengen sholat khusyuk itu bagaimana caranya? Yang pertama, kalau pengen sholat khusyuk, yang pertama, belajar dulu arti dalam apa yang dalam sholat. Pelajarin apa yang dalam sholat, itu khusyuk. Allahu Akbar. Artiin dalam hati, Allah Maha Besar. Ngobrol sama Allah, bukan diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belajar, pahami artinya. Kalau pengen sholat khusyuk. Yang kedua, yang terakhir nih, kalau pengen sholat khusyuk, kalau boleh, Bu, kalau pengen sholat khusyuk, itu kalau bisa pakaian apa semuanya bersih, rapih, wangi. Nggak ada kata-kata, nggak ada gambar, nggak ada apapun. Kalau kita sholat model kayak begini, enak lihatnya. Saya paling kesel kalau lagi sholat jadi makmum di depan saya. Saya lagi ruku, bangun nih, Allahu Akbar. Di depan saya nih orang pakai kaos, di belakangnya apa? Kecap Bango nomor 1, najis. Kan kebaca, mau nggak mau kebaca. Kecap Bango. Kalau baju kayak gini kan enak. Lagi kemarin pemilu ngeselin, lagi ruku bangun, sami Allahu liman hamidah, pilih nomor 2, kerja sat set, makan siang dan susu gratis. Maksud lo makan tuh makan siang gratis, dibohongin. Kapan berlakunya makan siang gratis? 2029, dibohongin. Tuh. Yang paling kesel lagi sholat jadi makmum di depan saya, itu ada laki-laki. Celananya kemana, dalamannya kemana, kaosnya kemana. Di depan tuh. Celana turun, kolor nangkring, baju ke atas. Itu kan celengan babi kelihatan. Ya Ji, celengan babi kelihatan itu. Udah hitam, burik, ada panunya. Tuh kalau saya bawa kecoa, saya masih kecoa itu, ngeselin. Mending kalau cewek. Tuh kalau pengen sholat khusyuk, pakaiannya harus rapi dan bersih. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayo kita berlomba-lomba cari kebahagiaan. Bahagia itu bukan di harta, bahagia itu bukan di mana-mana, bahagia itu bukan di fasilitas, tapi bahagia itu bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Hidup ala kadarnya, jangan banyak gaya.
Jangan banyak macam-macam. Ya. Kalau memang hartanya ada, duitnya ada, silakan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah. Bersyukur terhadap nikmat Allah, beribadah kepada Allah, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Apa? Doa pelanggaran. Dari kemarin ngomongnya tausiah doang. Amplopnya beda ya. Bahagia. Alhamdulillah. Baik, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur bisa sampai akhir Ramadan. Berkah, selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jaddina wa jaddatina wa li ustadzina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.